Ya, jadi fx dengan gx itu apa hubungannya, grafik fx dengan hx itu apa hubungannya, grafik fx dengan x itu apa hubungannya, itu soalnya. Nah, jadi kita buat lembar kerja baru. Bentar ya, ini harus kita klik yang ix dulu, ix kita klik, jadi lembar kerjanya meneruskan ix. Nah, kita rename, namanya sekarang adalah fx dan gx. Ya, jadi kita tulis dulu soalnya fx dengan gx nya kita copy paste. Nah, seperti ini. Terus apa yang sudah kita kerjakan tadi, fx dan gx, bisa kita copy paste juga. Ini copy paste ya. Copy, dipastekan di sini. Nah, saya copy paste. Nah, gx kita ganti dengan gx. Nah, cuma kalau kita copy paste begini biasanya rumusnya berubah, nggak sama. Ini kalau kita lihat gx-nya 1000 ya, 1, ini 1, padahal tadi gx-nya ada 0,5, kita nggak sama. Karena rumusnya tidak sama. Karena kalau kita copy paste, kita pindah tempat, itu rumusnya sudah juga berpindah rumusnya. Jadi untuk menanggulangi itu kita membuat rumus yang baru. Kita hapus. Kalau fx kita cek, fx tidak berubah. Nah, tepatnya tetap tidak berubah, tapi yang gx agak ada pergeseran. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa kok mengalami pergeseran rumus. Nah, oke, di video yang lain ya saya jelaskannya, di pertemuan yang berikutnya. Sekarang ini kita buat lagi rumus yang baru, sama dengan gx itu rumusnya 2 pangkat x plus 3, jadi 2 diklik dulu, terus dipangkat, dalam kurung, x-nya dalam min 4 kita klik, ditambah dengan 3, seperti tadi. Oke. Ya, kebanteran. Nah, seperti ini. Kita blok semuanya. Insert all charts, x scatter, oke. Ininya belum dirubah. Mana ya? Chart type. Nah, ini garis sama titik. Oke. Nah, ini masih belum kelihatan persamaannya. Nah, kalau kalian lihat ya. Nah, ini kalau kalian mengklik grafiknya, maka ininya berwarna. Biar kelihatan berwarnanya, ini saya kosongkan aja. Saya kosongkan no fill. Nah, ini kalau kalian klik grafiknya, dia garisnya kotak-kotakannya berwarna. Ini menunjukkan daerah ring ya, daerah domain, daerah kodomain atau daerah ringnya kelihatan di sini, nampak di sini. Oke. Sekarang mau kita samakan. Bisa kalian lihat fx-nya. Kita lihat. Fx-nya ini nilainya paling kecil 0,063. Sedangkan G paling kecil 0,5. Ini harus kita samakan paling kecilnya. Ya. Kalau GX mentoknya 0,5, maka yang Fx mentoknya harus 0,5. Nggak boleh sampai 0,063. Nggak boleh. Biar kelihatan persamaannya. Terus Fx paling besar nilainya 64. GX paling besar nilainya 512. Kan nggak sama. Kita samakan. Jadi GX nanti harus paling besarnya 64. Bagaimana cara merubah datanya? Kita klik garisnya. Garis yang oranye kita klik. Di sini oranye tertera adalah GX. Oranye adalah GX yang oranye. Nah, GX tadi kan yang terbesar nggak boleh 512, harus yang terbesar 64 biar sama dengan Fx. Jadi yang GX ini, yang garis warna biru ini ya, ini kita naikkan ke atas datanya, kita kurangi. Nah, jadi sampai 64 saja. Nah, tidak yang ini juga harus kita kurangi nih. Ini jadi sampai di angka 3. Nah, sampai di angka 3. Oke, kalau sudah, kita klik di tempat yang di luar grafik atau di enter gitu ya, diklik. Nah, jadi yang atasnya sudah sama. Sekarang yang bawah belum terlihat perbedaannya. Kita klik yang biru. Klik. Nah, tadi yang biru kan yang atas kan nggak boleh terlalu besar dari 0,63. Harus sampai 0,5. Nah, ini harus hati-hati gesernya, karena jika keliru nanti kita geser yang berwarna oranye.
yang berwarna oranye yang kita geser keliru. Harusnya yang biru, jadi harus hati-hati, penuh dengan perasaan. Karena melakukan sesuatu kan harus dengan perasaan ya. Nah, seret ini yang ungunya ini juga kita tarik ke bawah. Jadikan 0,5, ini juga 0,5 pas. Nah, ini sudah kelihatan perbedaannya, hubungannya apa. Nah, ini kan antara oranye dengan biru seakan-akan mengalami pergeseran ya. Karena yang aslinya adalah fx adalah yang biru aslinya. Jadi dari fx menuju ke gx seakan-akan mengalami pergeseran arahnya ke kiri. Jadi hubungannya kita tulis hubungannya. Hubungan antara fx dan gx adalah atau begini ya. Oke, grafik hubungan antara f dan gx. Jadi ngekliknya yang fx kan yang semula, gx itu bayangannya. Jadi gx merupakan bayangan dari fx, setelah mengalami pergeseran ke kiri ya, sebesar berapa satuan nilainya. Nah, kita lihat, kita cek. Ini nilainya 6. Kalau ini kan tengah-tengah ya, nilainya 3. Dari 6 ke 3 sebesar 3 pergeserannya. Nah, istilah pergeseran ini kalau dalam matematika waktu masih SMP itu kan istilahnya translasi. Mengalami pergeseran atau translasi. Nah, sebesar 3 satuan. Nah, ini kan terlalu panjang ngetiknya, bisa kita blok sampai di sini aja. Kita blok, terus kita merge and center, kita wrap text ya. Masih kurang kelihatan. Jadi kita di sini sampai di sini, terus kita blok 3 atau 4 ya, di ke bawah, merge and center. Terus kita wrap text. Nah, kita buat yang settingan rata tengah ke atas. Wrap text kita klik. Nah, jadi kelihatan sudah hubungan antara f dan gx, yaitu gx merupakan bayangan dari fx setelah mengalami pergeseran translasi ke kiri sebesar 3 satuan. Ini hubungannya. Sekarang kita kerjakan soal yang berikutnya ya. Jadi hubungan antara fx dengan hx sekarang. Efeknya kita copy paste. Kita ngopinya dari sini aja. Ngopi dari sini. Oke, soalnya kita copy soalnya. hx Oke, seperti ini. Ini jadi hx. Nah, ini rumusnya kan berubah, kita buang. Nah, sekarang sama dengan f-nya kan tetap fx-nya nilainya. Nah, sama. Jadi nggak perlu kita hapus, kita ngapus yang hx. Kita hapus. Kita nulis lagi ya rumusnya, sama dengan 2 pangkat x, kita kerjakan dulu, jadi harus dikurung dulu. 2 dipangkatkan dengan x, x-nya yang ini, tutup kurung, terus ditambah nilainya 3. Enter. Kita copy paste ke bawah. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita blok, insert, charts, all charts, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini masih kurang kelihatan dengan jelas ya. Kita perjelas lagi dengan merubah
batas-batasan datanya ya, mengubah ring sama domainnya kita rubah. Nah, kita klik salah satu garisnya dulu. Garis yang oranye kita klik oranye tadi apa? HX. Kita lihat HX. HX tertinggi 3,063. Sedangkan ini terendah ya. Tertingginya adalah 67. Oh, sama sih sebenarnya, sama ini. Ini sebenarnya sama. Berarti saya perpendek aja datanya. Biar kelihatan. Berarti ini saya hapus saja. Saya hapus. Delete. Biar kelihatan semakin besar, semakin lebar. Delete. Nah, maksud saya biar kelihatan seperti ini. Biar kelihatan. Saya perbesar. Saya perbesar lagi grafiknya. Nah, biar kelihatan. Tadi kan kecil, jadi nggak kelihatan. Saya kurangi datanya biar kelihatan. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan seakan-akan pergeserannya bukan ke kiri ya. Kalau tadi kan ke kiri pergeserannya. Lah, bergeser ke kiri dari biru ke oranye. Kalau sekarang dari biru ke oranye bergesernya nggak ke kiri tapi ke atas. Nah, sebesar berapa? Ya kita lihat aja garisnya. Ini garisnya di angka 2. Kalau ya titik ya. Titik yang di sini di angka G-nya sama dengan 2. Kalau ini di angka Y-nya sama dengan 5. Dari 2 ke 5 pergeserannya 3. Nah, kita copy paste hubungannya tadi, copy, kita pastekan. Kita pastenya di sebelah sini. Ya, kita geser ke kiri. Kita geser. Nah, kita klik ulang hubungannya. Caranya begini, ini diklik terus diklik lagi, klik 2 kali. Nah, GX merupakan bayangan dari efek setelah mengalami pergeseran translasi ke atas. Sebesar berapa satuan? Nah, ini kan dari biru ke oranye kan ke atasnya sebesar 3 satuan. Nah, jadi pergeseran tetap seperti tadi, hanya bedanya dia ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, efek dengan IX. Ya, kita copy paste seperti tadi. Copy paste, copy paste. Nah, ini kan IX, kita copy IX. Mana IX ini? Kita copy IX. Ini kita hapus. Oh, datanya udah berubah ini. Datanya sudah berubah. Kita copy yang ini aja. Nah, ini kita hapus. Kita pakai yang IX. IX tadi rumusnya adalah setengah pangkat X, jadi sama dengan setengah itu adalah dalam kurung 1/2 dipangkatkan X nya kita klik min 4 nya ini. Nah, kita copy paste ke bawah. Oke, kita blok tabelnya, insert charts, all charts, axis scatter. Nah, oke. Sip. Kita perbesar biar kelihatan. Nah, karena ini kayak jomplang ya, ini terlalu naik ke atas. Kalau ini nggak sampai, jadi ya nanti kita pangkas yang biru supaya sampai di sini aja yang biru. Jadi yang biru kita klik, birunya terlalu tinggi ya. Birunya mentok sampai 64 ya, ini terlalu tinggi. Sedangkan yang I aja mentoknya sampai 16. Jadi ini kita rubah sampai 16. Kita angkat ke atas, kita kurangi datanya. Nah, kita naikkan. Nah, sudah kelihatan ya sekarang. Karena yang oranye ini yang bawah terlalu panjang ke kanan.
Ini aja matok sampai di min 4 ya. Sedikit ini. Nah, ini kan terlalu panjang. Jadi yang orange kita klik. Orange itu apa? Orange IX. IX-nya ini sampai min 0,016. Ini aja sampai 0,063. Jadi ini kita naikkan sampai 0,063. Kita naikkan. Kita kurangi nilainya. Nah, kita klik di tempat yang terserah. Nah, sip. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, jadi ini kan udah kelihatan sekarang hubungannya. Keliru. Nah, udah kelihatan hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya antara yang grafik yang orange sama yang grafik yang biru, seakan-akan ini adalah mereka mengalami pencerminan. Kan di bab transformasi dulu, di waktu masih SMP kalian kenal istilah translasi, dilatasi, refleksi sama rotasi ya. Translasi itu pergeseran, dilatasi perbesaran, rotasi itu perputaran, refleksi itu pencerminan. Kalau yang ini kan seakan mengalami pencerminan. Ya. Jadi antara yang oranye ini dengan yang biru merupakan pencerminan terhadap garis sumbu Y. Ya, jadi cerminnya atau simetri lipatnya di sumbu Y ini. Jadi hubungannya adalah Gx merupakan bayangan dari Fx setelah mengalami pencerminan atau istilahnya adalah refleksi. Refleksi pada sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu X sama dengan 0. Nah, itu nama lainnya. Jadi pada sumbu Y, grafik yang warna biru yang Fx ini ya, yang warna biru itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, ini ya. Ya, jadi cerminnya itu ada di sumbu Y. Atau namanya adalah X sama dengan 0. Seperti itu. Kalau cerminannya di selain sumbu Y gimana? Nah, ini misalkan saya buat garis. Saya buat garis. Nah, jika di sini garisnya ini namanya garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Kalau garisnya nanti pencerminannya di sini, ini berarti garisnya X sama dengan 1. Kalau garisnya pencerminannya di sini, ini namanya garis X sama dengan 3. Kalau pencerminannya adalah di sebelah sini, berarti namanya garis X sama dengan minus 4. Jadi nanti kalian lihat pencerminannya atau simetri lipatnya itu di mana sih? Ya, kalau ternyata di sini simetri lipatnya, berarti pencerminan pada garis X sama dengan 0. X sama dengan min 2. Jadi ini mengalami pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kalau misalkan cerminannya di sini, berarti ini bukan sumbu Y, sumbunya kita hilangkan. Jadi diisi pencerminan terhadap garis X sama dengan, ini dianggap berapa ini? Min 2, tulis X sama dengan min 2. Seperti itu. Ya. Jika di sini pencerminannya berarti pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Begitu cara nulisnya ya. Oke, saya rasa sampai di sini ya materinya. Silakan kalian coba ya. Jika ada pertanyaan silakan kalian klik ya pertanyaannya di komentar. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.